kita, di mana ada saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah sebelum datangnya Ramadan, di mana ada saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah menjelang 10 hari Ramadan terakhir, di mana ada saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah menjelang Idul Fitri. Maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Allah perjumpakan kita dengan Ramadan tuntas 30 hari dan berjumpa dengan Idul Fitri yang mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita melafazkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian yang sangat spesial. Kajian ini spesialnya adalah orang Idul Fitri biasanya ba'da subuh enggak ada kajian. Tapi Idul Fitri kali ini ada kajian, dan kajian ini spesial menjelang sholat Id. Ya. Ini bid'ah hasanah ini nampak ya. Luar biasanya Bapak Ibu, ini kajian nanti kita akan lebih kurang sampai jam 6:30. Kira-kira siap? Kuat? Serius? Oke, peraturannya adalah kalau ada yang menguap, langsung kajian saya tutup. Nampak saya ada yang menguap, langsung kajian saya tutup. Oh, tak nampak Pak Ustadz pakai masker semuanya. Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang besar tak kami sebutkan nama, gelar yang kecil juga kami tak sapa. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan menyampaikan materi tentang Idul Fitri sebab nanti insyaallah ada tuan guru kita Ustaz Hasbi yang akan menjadi khatib Idul Fitri kelak. Akan tetapi kami ingin menyampaikan tentang kemenangan Bapak Ibu, dan insya Allah pagi hari ini nanti kita akan tutup dengan bermuhasabah bersama-sama. Ada sebuah kemenangan. Kemenangan ini dicatat bukan hanya oleh orang-orang beriman, bahkan orang-orang kafir pun mencatat sebuah kemenangan ini. Bagi mereka ada sebuah kemenangan yang menjadi kelam bagi mereka. Mereka mencatat sebuah kemenangan itu adalah sebuah kemenangan yang mengagetkan mata mereka. Kemenangan itu adalah kemenangan yang tak terfikirkan oleh mereka. Sebab ada sebuah kerajaan, sebuah tembok, sebuah benteng, sebuah pertahanan yang mereka akui telah ribuan tahun bertahan. Akan tetapi ternyata suatu ketika ada seorang panglima yang berhasil membobol tembok tersebut dan meraih kemenangan yang istimewa, yaitu penaklukan Konstantinopel yang dibebaskan oleh seorang panglima bernama Muhammad Al-Fatih. Saya ingin cerita sedikit tentang Muhammad Al-Fatih Bapak Ibu, dan kita akan kaitkan nanti tentang kemenangan hakiki yang semestinya kita raih hari ini. Muhammad Al-Fatih itu dikenal dengan nama Muhammad As-Sani. Nama aslinya adalah Mehmed As-Sani atau Mehmed II. Kalau Bapak Ibu suka film Turki, dulu ada Masa Kejayaan, itu film Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian ada lagi film Abdul Hamid II, ya. Sekarang lagi heboh juga, ada film namanya Dirilis Ertugrul, atau bacanya adalah Dirilis Ertugrul. Siapa itu Ertugrul? Nih saya pengen cerita Bapak Ibu. Ertugrul itu punya anak namanya Osman Ghazi. Osman Ghazi punya anak namanya Orhan Ghazi. Orhan Ghazi punya anak namanya Murad I. Murad I punya anak namanya Bayazid I. Bayazid I punya anak namanya Mehmed I. Mehmed I punya anak namanya Murad II. Murad II punya anak namanya Mehmed II. Mehmed II inilah yang disebut dengan nama Muhammad Al-Fatih. Ayo coba kita ulang. Ertugrul punya anak namanya langsung Mehmed melompek tuh Pak, ya. Ertugrul Ghazi punya anak namanya Osman Ghazi. Kita sering mendengar ada istilahnya Turki Utsmani, betul? Turki Utsmani itu bukan Utsman bin Affan, tapi Utsmani di situ adalah Osman Ghazi. Apa istimewanya Konstantinopel ini Ustadz? Konstantinopel dulu namanya Konstantinopel, sekarang namanya Turki. Apa istimewanya? Bapak Ibu, ini saya ingin cerita tentang kemenangan. Baginda Rasul sedang duduk bersama para sahabat.
"Ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awalan ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, kota mana duluan nanti yang akan kita bebaskan ya Rasulullah?" Bapak Ibu, ini pertanyaan paling berkualitas di dunia. Sahabat Rasul itu pertanyaannya nggak receh, pertanyaannya luar biasa. Pertanyaannya apa? "Ya Rasulullah, kota mana duluan yang akan menjadi milik kaum muslimin ya Rasulullah?" Artinya apa? Dua-duanya nanti akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, dulu Islam belum dipandang, dulu Islam masih dipandang sebelah mata, dulu Islam belum disegani. Dulu yang paling ditakuti itu adalah Persia, yang paling ditakuti itu adalah Romawi Barat, Romawi Timur. Oleh sebab itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awalan ya Rasulullah?" "Ya Rasul, kota mana duluan nanti yang akan kita bebaskan ya Rasulullah? Mana duluan yang akan menjadi milik kaum muslimin? Al-Madinah Herakla au Rumiyah, kota yang dipimpin oleh Heraklius Konstantinopel, atau kota Romawi ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Al-Madinah Herakla tuftahu awalan." Kota yang dipimpin oleh Heraklius lah nanti yang pertama kali akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Bapak Ibu, pertanyaannya, dua-duanya pasti bebas? Halo? Dua-duanya pasti bebas? Saya nggak dengar yakin. Saya nggak dengar yakin. Kenapa kok yakin? Kenapa? Karena yang ngomong adalah Rasulullah. Catat itu Bapak Ibu. Karena yang ngomong adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang diucapkan, diperbuat oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu, bukan kata Allah. Yang diucap oleh Muhammad, yang diperbuat oleh Muhammad, yang diucap dan diperbuat oleh baginda Rasul itu merupakan petunjuk dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kota yang pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin ada dua kota, kota Konstantinopel sama kota Roma. Pertanyaan saya, Konstantinopel sudah bebas? Konstantinopel sudah bebas? Sudah. Pertanyaan saya yang kedua, kota Roma sudah bebas? Saya nggak dengar, kota Roma sudah bebas? Suatu saat nanti kota Roma akan dibebaskan oleh kaum muslimin, yakin? Saya nggak dengar, yakin? Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini kemenangan. Oh, ternyata luar biasa. Baginda Rasul kemudian menyampaikan, "Wahai para sahabatku, la tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amir amiruha, fala ni'mal jais dzalikal jais." Baginda Rasul menyampaikan, sesungguhnya nanti Konstantinopel itu akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Panglima yang membebaskannya adalah panglima terbaik di dunia, dan pasukan yang ikut bersama panglima tersebut adalah pasukan terbaik di dunia. Bapak Ibu, ngomong di ruangan pakai AC, ini mulut cepat kering Bapak Ibu. Itu maksud saya Pak. Boleh saya minum Pak? Oke, dalam hitungan ketiga Bapak Ibu tutup mata. Saya mau izin ya. Bismillah. Ini nggak ada yang puasa kan? Nggak ada. Bismillah. Baik, lanjut. Saya nggak dengar, lanjut. Oke, pokoknya kalau ada yang menguap, ini bagi yang baru datang, kelihatan sama saya nguap, alasan saya tutup kajian kita. Ya, jadi kalau ada nguap, pengen nguap, nyuruh-nyuruh Pak. Nanti kalau nampak saya tutup kajian. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "La tuftahanal Konstantiniyah, fala ni'mal amir amiruha, fala ni'mal jais dzalikal jais." Konstantinopel itu nanti akan dibebaskan oleh kaum muslimin, kata Rasulullah. Panglima yang membebaskannya adalah panglima terbaik di dunia. Pasukan yang ikut bersama panglima tersebut adalah pasukan terbaik di dunia. Bapak Ibu, ternyata di zaman Rasul sabda itu belum terwujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kaum muslimin dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata Konstantinopel belum dibebaskan. Kemudian kaum muslimin dipimpin lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata betul Konstantinopel belum dibebaskan. Kaum muslimin dipimpin lagi oleh Utsman bin Affan. Kaum Konstantinopel belum dibebaskan.
Kaum muslimin dipimpin lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin belum berhasil membebaskan Konstantinopel. Kekhilafahan Bani Umayyah belum dibebaskan. Kekhilafahan Bani Abbasiyah belum dibebaskan. Bapak Ibu, ternyata 800 tahun setelah Rasul ngomong, Konstantinopel belum bebas. 800 tahun setelah Rasul ngomong, Konstantinopel masih dikuasai oleh Romawi Timur. Loh Ustaz, apa hebatnya Konstantinopel? Bapak Ibu, pernah kemarin dengar nama sebuah gedung museum dijadikan masjid, namanya Hagia Sophia. Pernah dengar? Saya nggak dengar. Pernah dengar? Oke, tulisannya Hagia Sophia, bacanya Hagia Sophia. Orang Turki itu nggak bisa bilang G, mereka nggak ada G. Jadi kalau kita ngomong Erdogan, itu bukan orang Turki, itu orang Jawa Timur, Esdegan. Ya, orang Turki nggak ngomong Erdogan, orang Turki ngomongnya Erdogan, ya, Erdogan. Hagia Sophia, bukan Hagia Sophia. Hagia Sophia itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Saya ulangi lagi, Hagia Sophia itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah didirikan, Bapak Ibu. Dan luar biasanya lagi Konstantinopel sebagai representatif Romawi Timur, Bapak Ibu. Mereka punya tembok 3 lapis. Nama temboknya tembok Konstantin. Tembok pertama itu tingginya belasan meter, 18 meter, Bapak Ibu. Tembok pertama kalau jebol itu ada sungai. Sungainya itu nggak bisa dilompati oleh kuda. Ada tembok kedua itu pasukan memanah. Ada tembok ketiga, itu pasukan yang siap untuk melumuri minyak, kemudian membakar pasukan yang mau manjat. Itu tembok luar biasa. Ribuan tahun belum ada yang bisa menjebolnya. Apalagi hebatnya Konstantinopel, Ustaz. Bapak Ibu, Konstantinopel itu dibelah. Ada namanya Selat Bosporus. Kalau hari ini kita ke Turki, Bapak Ibu, Turki itu disebut dengan negara 2 benua. Kenapa? 90% lebih daratan Turki itu wilayah Asia. 10% kurang dari 10% wilayah Turki itu termasuk Eropa. Jadi kalau kita ke Turki itu kita tidur di Asia, makan siang di Eropa, makan sore lagi di Asia, main malam-malam ke Eropa, tidur lagi di Asia. Itu bisa. Kenapa? Nyebrangnya nggak lebih dari 5 menit. Fahim tuh? Oh Ustadz kok tahu Ustadz? Sok tahu, Alhamdulillah. Dah pernah ke sana Bapak Ibu. Saya pengen tahu banget gimana sih Konstantinopel itu. Kenapa Rasul sampai nyebut nama Konstantinopel? Apa kehebatan Konstantinopel? Ternyata betul Bapak Ibu. Selat Bosporus itu memisahkan antara Asia dan Eropa. Mohon maaf, ini saya terlalu cepat? Bisa ditangkap? Oke, soalnya ngejar waktu Bapak Ibu ya. Insya Allah jam 6.10 atau 6.15 kita akan muhasabah, kita akhiri kajian kita. Kita bahas tentang kemenangan dulu sebelum muhasabah. Apa yang hebatnya lagi Konstantinopel Bapak Ibu? Perhatikan. Selain Konstantinopel itu memegang Selat Bosporus, setiap kapal perdagangan yang lewat itu mesti izinnya kepada Konstantinopel. Sampai sekarang kalau kita duduk di pinggir Selat Bosporus, itu kita lihat kapal-kapal bawa minyak, ekspedisi dan lain sebagainya. Perdagangan internasional, income bagi Turki Bapak Ibu. Ini luar biasa. Selain tembok 3 lapis, Konstantinopel punya Selat Bosporus. Bukan cuma itu, Selat Bosporus itu melintang. Kemudian ada selat yang masuk ke tengah-tengah Konstantinopel. Namanya Selat Tanduk atau Golden Horn atau tanduk emas Bapak Ibu. Itu kalau kita duduk di sana sore-sore, itu pemandangannya seperti emas, keemasan, kuning-kuning keemasan, pantulan dari sinar matahari ke atap rumah orang-orang Turki. Konstantinopel itu ada selat tanduk. Luar biasanya itu selat dirantai sama mereka Bapak Ibu. Coba saya ulangi lagi. Selatnya itu dirantai sama mereka. Maksudnya apa Ustadz? Rantainya itu melintang menutupi selat agar kapal-kapal yang mau masuk itu nyangkut, gak bisa masuk Bapak Ibu. Ini luar biasa. Tembok 3 lapis, punya perekonomian yang luar biasa. Ada selat yang masuk ke tengah-tengah Konstantinopel, dia rantai. Bapak Ibu kalau ke Turki, saya ingin sampaikan, mohon maaf, jangan pilih wisata
hanya perjalanan untuk jalan-jalan. Nanti Bapak Ibu akan diajak ke pabrik karpet, pabrik coklat, pabrik kue. Tapi pilihlah wisata historical, pilihlah wisata sejarah. Nanti kita akan dibawa ke museum Bapak Ibu. Datang ke museum, kita melihat itu luar biasa. Masih ada rantai yang menutup Selat Tanduk tadi. Kalau kita lihat rantai kita, mohon maaf nih, rantai sebesar ini mata rantainya. Selat Tanduk itu dirantai Bapak Ibu. Mata rantainya itu segede ini Pak. Itu mata rantainya, ya, segede ini. Kemudian disambung lagi luar biasa panjangnya, melintang ke Selat Tanduk. Apa yang menjadi tantangannya? Ini saya ceritakan. Bapak Ibu, sudah saya sampaikan tadi. Ertugrul Ghazi, nanti cari di YouTube, dirilis Ertugrul tulisannya. Kalau nanti mau linknya saya kirim ke Pak Samsul, nanti bisa di-share kepada jamaah. Untuk apa Ustaz? Ini semangat yang luar biasa. Saya ingin sampaikan, di akhir pemerintahan kekhilafan Abbasiyah ada seorang panglima yang luar biasa. Namanya Ertugrul Ghazi. Dia masukkan Islam mulai dari arah timur Konstantinopel. Belum membobol tembok Konstantinopel, tapi sudah masuk ke tanah Anatolia. Anatolia itu adalah kawasan di bawah penguasaan Konstantinopel. Ertugrul Ghazi masuk dari wilayah timur. Kemudian Osman Ghazi anaknya masuk lagi merangsek. Sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih yang berhasil membobol Konstantinopel Bapak Ibu. Singkat cerita karena waktu kita terbatas. Ertugrul Ghazi, Osman Ghazi, Orhan Ghazi, Murad I, Bayazid I, Mehmed I, Murad II itu belum berhasil menjebol Konstantinopel. Akhirnya siapa yang berhasil? Yang berhasil adalah Muhammad Ats-Tsani atau Muhammad Al-Fatih. Tapi ingat, ini kemenangan bukan diraih dengan cara membalikkan telapak tangan, enggak. Apa yang terjadi? Saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Muhammad Al-Fatih memesan meriam, bukan meriam Belina, bukan. Ya, bukan meriam macam di Istana Siak. Ya, saya bolak-balik ke Istana Siak itu melihat meriamnya besar, pula meriam bambu oleh. Ya, meriamnya begitu. Bukan. Muhammad Al-Fatih pesan meriam Bapak Ibu. Itu meriamnya diameternya lebih dari 1 meter. Diameternya Pak. Pelurunya itu gede luar biasa. Dipesannya banyak. Untuk apa? Membobol tembok Konstantinopel. Diatur strategi dari barat, dari selatan, dari utara. Oh, Ustaz, itu payah membayangkannya. Tah mana selatan, tah mana utara, tah mana barat. Ya, orang Sumatera itu paling payah mencari mata angin. Ya. Tapi mudah-mudahan terbayang Bapak Ibu. Muhammad Al-Fatih ngatur strategi. Dari barat itu pakai meriam luar biasa. Boom, ditembak. Apa yang terjadi? Ternyata meriam tersebut belum berhasil membobol Konstantinopel. Kenapa? Karena meriam tersebut baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahannya isi ulang meriam tersebut, reloadnya itu 3 jam 1 peluru. Oh, ya. Boom, tembak, bersih-bersih, angkat peluru itu butuh waktu 3 jam. Mau nembak peluru berikutnya itu tembok udah disemen lagi. Ya. Sia-sia pekerjaan, capek tenaga, luar biasa temboknya. Itu 3 lapis, gak berhasil dijebol. Ternyata sama. Lewat selatan Bapak Ibu itu ada namanya Laut Marmara. Muhammad Al-Fatih pesan kapal. Pasukan kaum muslimin naik kapal lewat selatan. Ternyata sama Bapak Ibu. Kaum muslimin belum berpengalaman perang di atas air. Kaum muslimin lebih berpengalaman perang di atas darat, di padang pasir. Ternyata betul, kapal-kapal kaum muslimin habis diluluh-lantakkan. Lewat utara. Ternyata lewat utara Bapak Ibu, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih mau masuk, tersandung di besinya, ya, tersandung di rantainya, dan kemudian kocar-kacir. Berapa hari perperangan Ustaz? Nih catat Bapak Ibu. 50 hari perperangan. Saya ulangi lagi. Berapa hari perperangan? 50 hari perperangan Bapak Ibu.
lewat barat, lewat selatan, lewat utara, belum membuahkan hasil. 50 hari perperangan, bukan 50 hari itikaf di Nurul Jannah, bukan. Ya, itikaf kita enak. Ini 50 hari perperangan. Kemenangan belum dilihat, Bapak Ibu. Nih, kita ngomong-ngomong kemenangan ini mesti harus kita pikirkan. Kemenangan belum terlihat. Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya. Wahai pasukanku, 50 hari kita sudah perang, belum menampakkan kemenangan di depan mata kita. Apakah kalian ada usulan? Kemudian ternyata Bapak Ibu perhatikan, di setiap perjuangan selalu ada orang yang suka melemahkan. Saya ulangi lagi. Di setiap perjuangan selalu ada orang yang suka melemahkan. Hingga akhirnya apa? Ada seorang yang kemudian mengatakan, wahai Muhammad As-Sani, wahai Muhammad II. Kalau di Turki namanya Mehmet Sultan. Orang Turki itu nggak mau menyebut manusia zaman sekarang dengan panggilan Muhammad. Mereka pengennya nyebutnya Mehmet, karena Muhammad itu hanya mereka sandarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, Mehmet itu maksudnya adalah Muhammad, tapi mereka memberi nama Mehmet. Kemudian orang yang melemahkan ini bilang, wahai Muhammad As-Sani, wahai Mehmet As-Sani, sepertinya ini hadis Rasulullah belum terwujud di zaman kita, wahai Mehmet. Lihatlah, banyak pasukan kita yang sudah mati. Sumber makanan kita juga sudah mulai menipis. Persenjataan kita sudah mulai berkurang. Alangkah eloknya kita mundur, wahai Muhammad As-Sani. Coba perhatikan Bapak Ibu. Tapi yang melemahkan ini lupa. Sesungguhnya Muhammad As-Sani ini sudah dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkannya? Yang mempersiapkannya adalah kakek buyutnya, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Yang mempersiapkannya adalah kakek buyutnya. Apa yang dipersiapkan? Muhammad As-Sani atau Muhammad Al-Fatih sudah hafal Al-Quran sebelum usianya balik. Muhammad Al-Fatih atau Muhammad As-Sani sejak usia balik tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya, apalagi sholat 5 waktunya. Muhammad As-Sani, Muhammad Al-Fatih bukan cuma hafal Quran, tapi menguasai 7 bahasa asing, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, menguasai 7 bahasa asing. Kenapa kok banyak-banyak Ustadz? Karena Konstantinopel ini perebutan seluruh dunia, bukan cuma 2 dunia, bukan cuma 2 negara, Bapak Ibu. Ya, bukan cuma itu. Muhammad As-Sani, Muhammad Al-Fatih itu belajar fikih dan juga belajar usul fikih. Saya ulangi lagi. Bagi kita yang sudah belajar fikih, jangan berhenti, lanjut belajar usul fikih. Bukan cuma itu, Muhammad Al-Fatih belajar strategi militer, belajar fisiknya yang kuat. Bukan cuma itu, ingat sabda Rasulullah, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha fala ni'mal jais dzalikal jais. Muhammad Al-Fatih bukan cuma mempersiapkan dirinya, tapi Muhammad Al-Fatih mempersiapkan pasukannya. Apa yang dia lakukan? Dia ketok pintu rumah kaum muslimin. Bapak, ibu, apakah punya anak laki-laki? Punya. Apakah anak laki-lakinya mau dijadikan panglima pasukan terbaik di dunia? Mau. Pasukan-pasukan dikumpulkan dari pemuda-pemuda, Bapak Ibu. Luar biasa. Sama. Pasukan-pasukan Muhammad Al-Fatih adalah pasukan-pasukan yang hafal Al-Quran. Tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Menguasai fikih, menguasai usul fikih, Bapak Ibu. Suatu ketika Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk berdiri. Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu, silahkan duduk. Tidak ada seorang pun pasukan Muhammad Al-Fatih yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud, silahkan duduk. Kemudian pasukan Muhammad Al-Fatih separuhnya duduk. Artinya apa? Separuhnya tidak pernah meninggalkan tahajud. Sebab apa? Sebab ingin menjadi pasukan terbaik di dunia. Apa buktinya? Buktinya adalah setelah 50 hari perperangan tidak berhasil menjebol Konstantinopel. Terus apa hebatnya Ustaz?
Muhammad Al-Fatih berdiri, menggebrak meja, dan kemudian mengatakan kepada pasukannya, berapa kapal kita yang tersisa? Pasukannya menjawab, ada 70 kapal wahai Sultan. Kemudian Al-Fatih mengatakan, wahai pasukanku, kumpulkan 70 kapal kita, rapatkan ke Galata, kemudian angkat kapal kita melalui daratan Galata, taruh di Selat Tanduk, kemudian masuk ke tengah-tengah Konstantinopel. Mesti dalam waktu 1 malam harus sudah sampai ke tengah-tengah Konstantinopel sebelum penduduk Konstantinopel terbangun dari tidurnya. Bapak Ibu, 50 hari perperangan, gak kalah-kalah orang Konstantinopel. Pertanyaan saya, semakin tawaduk atau semakin sombong? Ayo, orang Konstantinopel 50 hari perang, gak kalah-kalah. Kira-kira semakin tawaduk apa semakin sombong? Semakin sombong, Bapak Ibu. Dikiranya Muhammad Al-Fatih menyerah. Enggak, Muhammad Al-Fatih perintahkan pasukannya untuk merapatkan kapal ke Galata, diangkat, diseret, Bapak Ibu. Pohon-pohon dipotong, dijadikan roda, minyak-minyak dilumuri agar licin, kapal didorong. Kapal, Bapak Ibu, bukan pompong. Kapal, senjata di dalamnya, makanan di dalamnya. Dokumenternya ada, filmnya ada, silahkan Bapak Ibu. Dan luar biasanya, kapal itu berpindah melalui daratan Galata. Kalau kita ke Turki, Bapak Ibu, kita akan lihat Galata itu perbukitan. Galata itu bukit, Bapak Ibu. Tapi kapal Muhammad Al-Fatih 70 kapal berpindah dalam waktu 1 malam, Bapak Ibu. Di saat pagi hari, penduduk Konstantinopel dengan sombongnya mereka lengah. Pasukan Muhammad Al-Fatih telah berhasil masuk ke tengah-tengah Konstantinopel. Bapak Ibu, Muhammad Al-Fatih melakukan perperangan, menang, masuk ke dalam Hagia Sophia, dan kemudian mengumandangkan khutbahnya, wahai penduduk Konstantinopel, siapa di antara kalian yang ingin tetap tinggal di Konstantinopel di bawah kepemimpinanku, maka aku jamin kehidupan kalian. Siapa di antara kalian yang ingin keluar dari Konstantinopel, aku jaga kalian sampai ke perbatasan dan silakan kalian hidup dalam pengawasan Romawi Barat. Apa jawaban penduduk Konstantinopel, Bapak Ibu? Mereka memilih untuk tetap tinggal di Konstantinopel di bawah pengawasan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masuk jam 10 pagi, kemudian mengatakan kepada pasukannya, wahai pasukanku, jangan kalian membunuh anak kecil, jangan kalian membunuh wanita-wanita yang tidak ikut berperang, jangan kalian membunuh laki-laki yang tidak ikut berperang, jangan kalian membunuh pemuka-pemuka agama yang tidak ikut berperang. Ini fikih jihad, Bapak Ibu. Fikih jihad itu ada. Gak boleh bunuh anak kecil, gak boleh bunuh perempuan, gak boleh membunuh laki-laki yang tidak ikut berperang, tidak boleh membunuh pemuka-pemuka agama yang tidak mengumandangkan perang. Islam itu ada fikih jihadnya. Gak sembarang ngebom bunuh diri dibilang jihad. Enggak, Bapak Ibu. Kalau mau tuh di rumah saya ada buku tebalnya segini, 2 jilid. Wah, ini kalau diomongin ngeri-ngeri sedap juga ya. Apa judulnya? Fikih jihad, Bapak Ibu. Tebalnya segini nih, 2 jilid. Khatamkan dulu itu biar paham jihad itu seperti apa. Jangan asal-asal kemudian bunuh diri dibilang jihad. Fahim tuh? Muhammad Al-Fatih masuk jam 10 pagi. Patung-patung, lukisan-lukisan Bunda Maria ditutup pakai tanah liat. Lukisan-lukisan malaikat ditutup pakai tanah liat. Dan kemudian jam 4 sore hari waktu asar, Muhammad Al-Fatih kemudian melaksanakan sholat asar pertama kali berjamaah di Hagia Sophia. Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, 825 tahun setelah Rasul mengucapkan hadis Konstantinopel akan dibebaskan, barulah hadis itu terwujud di tangan Muhammad Al-Fatih. Inilah kemenangan, Bapak Ibu, kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita Idul Fitri, apakah betul-betul kita
dalam kemenangan yang hakiki. Apakah hari ini kita selesai melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Selesai kita 30 hari. Betulkah kita ini telah meraih kemenangan hakiki minimal-minimal pada diri kita masing-masing? Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup Bapak Ibu, sebelum kita bermuhasabah, sangat luar biasa. Kalau kita pergi ke museum di Turki Bapak Ibu, itu selalu ada papan nasihat yang istimewa. Papan nasihat ini diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya di hadapan gurunya. Saya ulangi lagi. Sebelum saya sampaikan apa nasihatnya, saya minum dulu. Boleh Pak? Nah, boleh. Soalnya dah payah menelan nih. Bismillah. Bapak Ibu, ada nasihat yang luar biasa Bapak Ibu. Nasihat ini turun-temurun dari Ertugrul Ghazi, Osman Ghazi, Orhan Ghazi sampai Muhammad Al-Fatih. Kalau kita lihat bagaimana Ertugrul Ghazi menitipkan anaknya bernama Osman Ghazi kepada Syekh Edi Bali. Terus begitu selanjutnya Osman Ghazi menitipkan anaknya bernama Orhan Ghazi kepada mufti ketika itu. Terus turun-temurun seperti itu sampai Murad II menitipkan Muhammad Al-Fatih kepada gurunya bernama Syekh A. Syamsuddin. Kalimatnya sama Bapak Ibu, dan ini boleh ditiru. Apa seorang ayah menyampaikan kepada anaknya di hadapan gurunya? Perhatikan kalimatnya baik-baik Bapak Ibu. Wahai anakku, ini gurumu. Wahai anakku, engkau boleh marah kepada aku ayahmu, tapi jangan sekali-sekali engkau marah kepada gurumu. Wahai anakku, engkau boleh tidak mendengarkan ucapan ayahmu, tapi jangan sekali-sekali engkau tidak mendengarkan ucapan gurumu. Wahai anakku, engkau boleh menyakiti hatiku, kata ayahnya, tapi jangan sekali-sekali engkau menyakiti hati gurumu. Sekali engkau menyakiti hati gurumu, maka engkau akan mendapati punggungku selama-lamanya. Saya ulangi lagi kalimatnya Pak. Saya ulangi lagi kalimatnya. Wahai anakku, engkau boleh tidak mendengarkan ucapanku, tapi jangan sekali-sekali engkau tidak mendengarkan ucapan gurumu. Wahai anakku, engkau boleh melawan aku ayahmu, tapi jangan sekali-sekali engkau melawan gurumu. Wahai anakku, engkau boleh menyakiti hatiku ayahmu, tapi jangan sekali-sekali engkau menyakiti hati gurumu. Sekali engkau menyakiti hati gurumu, maka engkau akan mendapati punggungku selama-lamanya. Faham Pak kira-kira maksudnya? Kalau si anak berani melawan kepada gurunya, maka si bapak nggak mau lagi memperdulikan si anak ini. Tapi ingat, guru yang baik pasti menjadikan anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Betul? Guru yang baik pasti akan menjadikan anak ini taat kepada kedua orang tuanya. Tapi ingat, ini guru bukan sembarang guru. Menyerahkan anak jangan kepada sembarang guru. Menyerahkan anak, serahkan anak kepada guru yang tepat. Oleh sebab itu Murad II menitipkan Muhammad Al-Fatih kepada ulama Hanif yang luar biasa bernama Syekh A. Syamsuddin. Tawaduknya yang luar biasa, keilmuannya yang luar biasa. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih disuruh hafal hadis, la tuftahanal Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha fala ni'mal jaish dzalikal jaish. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, patut bagi kita Bapak Ibu kita merenungkan. Kalau tadi saya sampaikan Ertugrul Ghazi punya anak namanya Osman Ghazi, punya anak namanya Orhan Ghazi, punya anak namanya Murad I, punya anak namanya Bayezid I, punya anak namanya Mehmet I, punya anak namanya Murad II, punya anak namanya Muhammad Al-Fatih. Bapak Ibu saya mohon izin,
Saya mau tanya, ingat nama ayah kita? Saya nggak dengar. Ingat nama ayah kita? Ingat. Oke, pertanyaan saya bukan itu. Ingat nama kakek kita? Ingat. Mulai sedikit ya jawab. Ingat nama atu kita? Oh, siapa namanya? Atu? Oke, pertanyaan saya yang ketiga. Ingat, tahu nama kakeknya ayah kita? Kita sering melupakan mereka. Saya ulangi lagi Pak, Bu. Betapa mudahnya kita melupakan mereka. Bahkan bisa jadi mohon maaf, coba tanya ke anak kita, hafalkah dia nama ayah kita? Tanyakan ke anak kita, hafalkah dia nama kakek dan nenek mereka? Orang Malaysia punya kebiasaan bagus Pak, membuat nama anak mereka itu menggunakan bin, menggunakan binti. Untuk apa? Untuk menjaga nasab. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya kakek buyut kita punya perjuangan. Untuk apa kita tahu kakek kita? Untuk apa kita tahu kakeknya ayah kita? Untuk apa kita tahu kakeknya kakek kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita tahu apa yang telah diperjuangkan oleh kakek moyang kita, agar kita tidak lalai terhadap perjuangan ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di hari kemenangan ini, di hari yang fitrah ini, di hari yang sangat berbahagia ini, patutlah bagi kita untuk merenung. Sudahkah kita mengingat orang tua kita? Sudahkah kita mengingat kakek nenek kita? Sudahkah kita mengingat kakek buyut kita? Sudahkah kita mengingat perjuangan-perjuangan yang betul-betul kita akan perjuangkan kemenangan ini? Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di hari yang fitri ini, di hari kemenangan ini, kami ingin mengajak kita semua untuk merenung. Terlebih bagi kita yang gak bisa mudik, terlebih bagi kita yang mungkin gak bisa ke pusara, ke makam, ke kuburan orang tua kita, terlebih mungkin di antara kita yang sudah terpaut jauh atau lama tak berjumpa dengan keluarga kita. Di hari yang fitri ini Bapak Ibu, mulailah kita merenungkan, mengajak anak-anak kita untuk mengenal kakek nenek mereka, untuk mengenal kakek buyut mereka. Dan kita upayakan untuk menulis, untuk mencari bagaimana rentetan nasab kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga perjuangan kita agar semakin terarah. Itulah kemenangan yang akan kita perjuangkan. Apa kemenangan yang kita perjuangkan Ustaz? Kemenangan yang hakiki, yang nanti Allah kumpulkan kita di surga kelak. Allah kumpulkan kita bersama orang tua kita. Allah kumpulkan kita bersama kakek nenek kita. Allah kumpulkan kita bersama kakek nenek ayah kita. Allah kumpulkan kita bersama kakek nenek dari kakek nenek kita Bapak Ibu. Inilah hari kemenangan. Kita genggam tangan anak kita, kita genggam tangan istri kita, kita peluk suami kita, kita peluk ayah dan emak kita peluk orang tua kita. Betul-betul kita mencintai keluarga kita. Kita pengen berkeluarga di dunia dan berkeluarga nanti di surganya Allah. Kita pengen Bapak Ibu bersama kita di dunia dan nanti kita pengen bersama di surganya Allah. Kemenangan Idul Fitri ini bukan cuman kita merayakan dengan baju baru. Kemenangan Idul Fitri ini bukan dengan bermegah-megah, tapi kemenangan Idul Fitri ini adalah kemenangan untuk kita merenung Bapak Ibu. Betulkah kita sudah menggenggam tangan anak kita untuk meraih kemenangan yang sejati di surga kelak? Sudahkah kita menggenggam tangan istri kita untuk bersama-sama berjuang meraih kemenangan hakiki di surga kelak? Sudahkah kita para istri betul-betul menjadi istri yang taat kepada suami agar betul-betul meraih kemenangan yang hakiki di surganya kelak? Bapak Ibu jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Kita tidak tahu apakah berjumpa dengan Idul Fitri tahun depan. Kita tidak tahu apakah berjumpa dengan ayah dan emak kita lagi tahun depan. Kita tidak tahu apakah berjumpa lagi dengan anak-anak kita tahun depan. Maka daripada itu Bapak Ibu, patut kita merenungkan
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan takbir di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah, mengecilkan diri kita di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya kita ini. Begitu sangat hinanya kita, begitu sangat lemahnya kita, begitu sangat banyaknya maksiat kita di hadapan Allah, sehingga kemenangan ini belum Allah turunkan kepada kita, sehingga kita ini diuji dengan ujian yang luar biasa. Saudara kita di Palestina hari ini merasakan kesakitan yang luar biasa. Kita tak mampu berbuat apa-apa.